Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Zain Adistin, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Syuhana Bogor. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan kelima tanggal 14 Oktober tahun 2021 yang diampu oleh Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH serta Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan kelima ini masih membahas lanjutan tentang instrumen pemerintahan, yaitu Pak Rendi menjelaskan tentang norma hukum dapat dibedakan dari daya lakunya menjadi dua. Di antaranya ada norma hukum yang berlaku terus-menerus dan ada norma hukum yang berlaku sekali-kali. Kalau norma hukum yang berlaku terus-menerus itu norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu. Jadi dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Lalu yang kedua ada norma hukum yang berlaku sekali-kali. Maksudnya itu norma hukum yang berlaku hanya satu kali saja dan setelah itu selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai. Selanjutnya ada norma hukum tunggal. Norma hukum tunggal itu suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya. Lalu ada norma hukum berpasangan. Norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum primer itu norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Sedangkan norma hukum sekunder yaitu norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi. Selanjutnya poin B ada peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum in abstracto atau general norm, sifatnya mengikat umum atau berlaku umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general. Kalau secara teoritis istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan-peraturan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Adapun perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Lalu yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal. Ia dapat diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Percantuman klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Ini menurut Sajipto Raharjo. Lalu dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga mengikat umum. Sekian review pertemuan kelima Hukum Administrasi Negara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.